Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan berbicara tentang Abraham, manusia beriman. Nats Alkitab terambil dari Kejadian 12 ayat 1-9. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, bukalah mata kami untuk melihat firman-Mu. Bukalah telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Buka pikiran kami untuk memahaminya, dan buka pikiran kami, buka hati kami, agar kami dapat menerima firman-Mu hari ini. Berbicaralah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita akan berbicara tentang Abraham, manusia beriman, dari Kejadian 12 ayat 1-9. Nah, dari Kejadian 12 ayat 1-9 ini, kalau kita melihat poin-poin yang akan kita bicarakan, poin 6 itu merupakan inti, yang mana kita akan berbicara tentang Kejadian 12 ayat 1-9 tadi. Nah, kemudian poin pertama sampai poin kelima itu adalah hal-hal yang mendukung untuk Kejadian 12 tadi, atau poin 6. Kemudian di poin ke-7, kesimpulan, dan ke-8-nya merupakan panggilan. Baik, apa itu iman? Pertama kali kita akan berkenalan apa yang namanya iman. Salah satu cara untuk mengenal Alkitab dengan mudah adalah dengan mengenal tokohnya. Ketika kita berpikir tentang Abraham, ada satu kata yang terlintas dalam pikiran kita, yaitu iman. Kalau kita ingat Abraham, kita ingat imannya yang luar biasa memang. Dalam halaman-halaman kitab suci, Abraham hadir di hadapan kita sebagai manusia yang melalui iman. Dengan imannya, prinsip-prinsip hidup dari agama yang benar menjadi kekuatan dalam kehidupan manusia, di mana iman Abraham lebih dari sekedar keyakinan menjadi tindakan. Abraham tidak melakukan hanya yakin saja, tapi dia melakukan tindakan. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, iman kita kenal sebagai sesuatu yang berhubungan dengan kepercayaan kita akan atau kepada Tuhan. Di dalam Alkitab, di dalam Ibrani 11 ayat 1 itu merupakan dasar dari segala sesuatu. Iman adalah sesuatu yang berhubungan dengan kepercayaan kita kepada Tuhan. Namun di dalam Alkitab di Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di Roma 10 ayat 17 dikatakan iman timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Bapak dan Ibu, kita sudah mengenal yang namanya 7 tingkat iman. Kita bisa lihat ke-7 level iman tadi, di mana Yesus Kristus memanggil kita dengan cara yang berbeda. Ia menyatakan betapa besar kasih-Nya kepada kita semua. Dia melihat kita sebagai sungguh berharga. Kita ini sungguh berharga di mata Tuhan. 7 tingkat iman tadi, kalau memang kita sudah sering lihat ya, tetapi kita akan lihat yang biasa dipakai di gereja Yesus Kristus untuk memudahkan kita mengenal 3 tingkat iman, ya, supaya lebih simpel. Tingkat pertama adalah dasar dari segala sesuatu yang disebutkan dalam Ibrani 11 ayat 1-10 tadi. Nah, kemudian kalau Bapak lihat ini, tingkat kedua melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Yohanes 14 ayat 12. Jadi di sini kita sudah mulai melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Dan di tingkat yang ketiga lebih tinggi lagi, kita lihat di mana Yesus sebagai penjala manusia. Kita juga
bisa menjala manusia. Itu Matius 4 ayat 19. Nah, dari ketiga tingkatan tadi, kalau kita melihat ada beberapa cara ya seseorang ya, beberapa tingkatan seseorang melihat Tuhan Yesus. Tiap tingkatan terjadi berdasarkan perilaku, kepercayaan, pilihan, dan keinginan tiap-tiap orang. Bagaimana cara dia melihat Tuhan Yesus? Nah, di sini sebenarnya dibagi menjadi 12. Ya, ada 12 tingkatan. Tapi dari 12 itu ya intinya ya ketiga tingkatan tadi yang biasa kita pakai. Pertama, tidak mau mengenal disebabkan berbagai pengaruh. Dia belum kenal Tuhan Yesus dan tidak. Kemudian tidak mengetahui disebabkan karena lingkungan di mana dia berasal. Misal di Aceh, banyak orang-orang Aceh yang belum mengenal tahu Tuhan Yesus. Atau mengetahui sebatas nama saja. Oh, dia Tuhan Yesus, saya tahu Tuhan Yesus, tapi nggak tahu Tuhan Yesus itu siapa. Nah, yang keempat kemudian sebagai juru selamat. Oh, dia udah kenal Yesus juru selamat, tapi dia merasa belum membutuhkan. Atau dia mulai percaya kepada Tuhan Yesus sebatas pertobatan dengan pertumbuhan yang sangat-sangat lambat. Ya, kira-kira seperti itu. Beberapa tingkatan cara seseorang tadi. Mungkin di tingkat yang kelima menurut cara melihat Yesus ini itu sama seperti di Ibrani 11 ayat 1 sampai 10 tadi. Iman adalah dasar. Di sini dia baru mulai ngelihat gitu ya tentang Tuhan Yesus. Nah, kemudian mungkin step ke-6 percaya dan terus belajar mengenal lebih dekat akan firman Tuhan dengan pertumbuhan mungkin masih lambat, tapi dia juga udah mulai mempraktekkan semampunya. Nah, ketujuh meningkat lagi, dia mulai belajar, meneliti, kemudian mempraktekkan dan berharap kepada Tuhan Yesus. Tingkat ke-8 ini dia mulai tambah lagi, mulai melayani. Nah, yang ke-9 lebih lagi, dia mulai melayani sepenuh hati dan belajar ngambil resiko. Kadang-kadang emang harus ada resiko yang harus diambil untuk kebenaran. Nah, kalau di sini itu mungkin di level yang ke-8, percaya, belajar, meneliti, membiasakan mempraktekkan, kemudian berharap besar kepada Tuhan Yesus dan belajar melayani. Itu mungkin merupakan level yang kedua di Gereja Yesus Kristus yang tadi. Jadi Yohanes 14 ayat 12, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Nah, kemudian kalau di sini ada lanjut lagi, ada orang yang melihat dia percaya, belajar, meneliti, dia disiplin mempraktekkan begitu ya. Kemudian berharap penuh kepada Tuhan Yesus, melayani sepenuh hati dan berani udah mulai mengambil resiko untuk kebenaran. Itu yang ke-9. Nah, kemudian yang level berikutnya, dia percaya, belajar, meneliti, disiplin, berharap penuh dan sebagainya ya, kemudian berani ngambil resiko dan belajar mengandalkan Tuhan. Ini mulai meningkat lagi. Nah, kemudian di level yang 11 lebih lagi. Jadi selain hal-hal yang tadi, dia udah mulai sepenuhnya mengandalkan Tuhan dan belajar menderita untuk kebenaran. Ini kalau kita lihat di apa yang dipakai di Gereja Yesus Kristus itu adalah sudah tingkat yang ketiga. Jadi sudah lebih lanjut lagi ya, 11 dan 12. Nah, nanti 12-nya kita lihat. Di 12 ini
percaya, kemudian belajar, meneliti, mempraktekkan, kemudian berharap penuh kepada Tuhan Yesus, melayani sepenuh hati, berani ngambil resiko untuk kebenaran, sepenuhnya mengandalkan Tuhan, rela menderita untuk kebenaran, bahkan mati untuk kebenaran. Ya, memang masing-masing ini terjadi berdasarkan perilaku orang tersebut, kepercayaan, pilihan, dan kegiatan. Dan inilah kira-kira level yang paling tinggi seperti yang Tuhan Yesus kerjakan. Nah, kemudian jadi di level di tingkatan ke-11, ke-12 ini itu ya sudah semakin seperti Yesus ya. Nah, kemudian kita juga akan belajar mengenai iman dan amin ya, bagian ketiga ini. Apa yang namanya iman? Kemudian apa hubungannya dengan amin? Kita mengenal kata iman dan amin itu, kalau kita perhatikan, itu punya padanan yang mirip bunyinya dalam Perjanjian Lama atau bahasa Ibrani ya. Kira-kira seperti itu. Untuk kata iman dan amin ini dalam bahasa Ibrani atau Perjanjian Lama itu yaitu dasar katanya adalah emun, emunah atau ha-emin. Semua kata itu sama-sama berakar dari konsonan M dan N. Nah, pada awalnya kata Ibrani emunah mungkin kedengarannya asing bagi saudara dan saya. Tapi bagaimana dengan kata amin? Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan amin? Mungkin saudara bertanya-tanya seperti saya sebelum ini ya. Bagaimana kedua kata Ibrani ini bisa terhubung? Antara emunah adalah kata Ibrani untuk iman dan amin berasal dari akar kata yang sama, yaitu emunah. Menjelajahi arti kata-kata Ibrani ini sebetulnya sangat menarik, seperti menerima hadiah yang tidak terduga. Lah kok bisa gitu? Mengapa? Karena kedalaman karakter Tuhan akan terungkap dalam prosesnya, dan pada gilirannya dapat membuka jalan bagi aspek kepercayaan baru. Maksudnya kepercayaan baru di sini adalah keyakinan yang dibangun dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita makin yakin, kira-kira seperti itu. Ya, sama seperti hal saya juga. Makin dibangun keyakinan saya ketika saya ingin melihat apa hubungannya amin dan iman dan amin. Ternyata itu ada hubungan yang sungguh luar biasa. Mari kita definisikan iman. Kata Ibrani iman itu kata Ibrani emunah. Emunah. Dalam bahasa Indonesia artinya iman atau kepercayaan. Namun sering juga diterjemahkan sebagai kesetiaan. Kata ini untuk menggambarkan lebih dari sekedar mempercayai pernyataan tentang Tuhan. Ini mengungkapkan kehidupan yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan ya, kepadanya. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan PPT 13 ini, di situ ada percaya, ada taat, ada panah, setia ya. Jadi karena kita percaya, kemudian kita mau taat, dan hari ini taat, besok taat, lusa taat, dan seterusnya taat, namanya setia, kira-kira seperti itu. Nah, pada dasarnya percaya ini adalah iman. Nah, sedangkan taat dan setia itu adalah tindakan atau perbuatan. Kita ingat akan Yakobus 2 ayat 14, dikatakan, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Sekarang mari kita cari tahu tentang arti kata amin. Yang dimaksud dengan kata amin, emunah adalah iman. Kita harus tahu ya, iman yang bagaimana? Iman yang menghasilkan kesetiaan dan menyiratkan tindakan. Tadi ya, iman yang menghasilkan kesetiaan dan menyiratkan tindakan. Maka tidak heran jika kata amin menjadi akar kata yang sama dengan emunah. Amin
artinya atau berarti jadilah atau semoga saja terjadi, dan memiliki akar kata yang sama dengan eman, artinya meneguhkan. Lalu ditambahkan ke haemin yang artinya percaya tadi. Nah, itu menjadi apa? Atau kata tadi adalah curhat. Ya. Jadi contohnya, beberapa contoh cerita Alkitab menjelaskan arti kata itu. Misalnya nih, cerita tentang Yakub. Dalam Kejadian 45 ya, setelah puluhan tahun kehilangan anaknya yang dikabarkan mati diterkam binatang buas, tiba-tiba Yakub mendengar berita bahwa anaknya itu masih hidup, bahkan kini menjadi raja muda di Mesir. Awalnya Yakub tidak percaya. Dalam ayat 26 dikatakan bahwa hati Yakub tetap dingin sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tapi kemudian Yakub berpikir dan dia berubah pikiran. Ia mulai percaya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub. Ketika dia, oh iya benar ya, anaknya masih hidup. Nah, kemudian dia bangkit semangatnya, itu ada di dalam ayat 27. Dan apa yang dia lakukan? Lalu dia menindaklanjuti sikap percaya tadi dengan langkah konkret. Apa yang dia lakukan? Dia katakan, anakku Yusuf masih hidup, aku mau pergi melihatnya. Itu ada di ayat 28. Contoh lain ya, terdapat dalam cerita Abraham dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai 21. Kalau kita baca secara global ya di sini, itu Tuhan menjanjikan sebuah negeri dan sebuah keturunan yang akan bermukim di negeri itu. Apa yang terjadi? Mula-mula Abraham tidak percaya, tetapi kemudian dia mulai berubah pikiran. Dia percaya. Dan dalam ayat 6 tertulis, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Itu di situ ada di ayat 6 itu menyiratkan bahwa Abraham mulai percaya. Nah, sudah itu apa yang terjadi pada waktu dan setelah Abraham mulai percaya? Dia melakukan action. Abraham tidak mengajukan syarat. Ia tidak menyodorkan usul tandingan. Yang diperbuatnya adalah menerima baik apa yang dijanjikan Tuhan. Yang diperbuatnya adalah menyediakan diri dan membiarkan dirinya dipakai oleh Tuhan sebagai kendaraannya Tuhan untuk menjalankan rencananya. Kira-kira seperti itu, Bapak dan Ibu. Reaksi yang sama juga nampak dalam cerita-cerita Abraham yang lain. Kalau kita perhatikan, di sini Abraham ada di Kejadian 12 dan 22. Di Kejadian 12, yang mana nanti kita akan segera bahas ya. Walaupun di situ tidak secara eksplisit dicantumkan kata percaya. Namun cerita-cerita itu menunjukkan bahwa Abraham percaya dengan ucapan Tuhan. Lalu bereaksi dan membiarkan Tuhan mulai bekerja melalui dirinya. Bersikap menyediakan diri atau membiarkan Tuhan bekerja dalam dirinya bukan berarti bahwa Abraham diam-diam aja berpangku tangan, ya nunggu secara pasif gitu. Justru sebaliknya, Abraham kalau dalam cerita Yakub ya, Yakub juga ya melakukan tindakan-tindakan yang aktif atau proaktif. Lihat Kejadian 12, 15 dan 22. Ya, kalau saya bisa simpulkan kira-kira. Dalam Kejadian 12, Abraham segera berkemas dan bermigrasi ketika dia percaya. Dalam Kejadian 15, Abraham segera menyiapkan hewan kurban persembahan. Dan dalam Kejadian 22, ketika dia percaya, apa yang dilakukan? Pagi-pagi bangunlah Abraham. Kita bisa lihat di sini ada 6 tahapan kata kerja yang disebutkan di dalam ayat 3. Pertama, pagi-pagi bangunlah Abraham. Habis bangun, dia pasang pelananya. Habis pasang pelananya, dia memanggil kedua bujangnya, bahkan beserta Ishak juga. Kemudian dia belah kayu, lalu berangkatlah dia dan pergi ke tempat yang Tuhan Allah tunjukkan kepadanya. Jadi ada 6 kata kerja di sini. Bangun, memasang, memanggil, membelah kayu, berangkat, pergi. Perhatikan deretan 6 kata kerja aktif tadi.
Itu yang diperbuat Abraham ketika ia percaya. Ia bereaksi positif. Ia melakukan tindak lanjut. Bagaimana dengan kita? Ia bukan mengumbar janji. Abraham itu tidak mengumbar janji, tetapi ia membiarkan Tuhan melaksanakan janji Tuhan. Kemudian ia bukan berkata-kata, tetapi ia membiarkan kata-kata Tuhan tetap utuh dan terwujud. Itulah arti iman, yaitu bersikap teguh dalam suatu sikap percaya dan menindaklanjuti sikap percaya itu. Arti tersebut jelas tampak dalam doa. Dalam doa ada iman dan amin. Itu pun yang kita lakukan. Kita berdoa, kita harus menyertakan iman kita dan harus ditutup dengan amin, bahwa kita yakin sungguh terjadi. Ketika doa kita mengimani kehendak Tuhan, dalam doa kita menyediakan diri dan membiarkan diri kita dipakai oleh Tuhan untuk melaksanakan kehendak-Nya, kehendak Tuhan. Kita menunduk, kita mengangguk, lalu doa kita akhiri dengan kata amin, yang artinya begitulah sesungguhnya. Kita mengakui kesungguhan kehendak Tuhan dan kesungguhan kita untuk menempatkan diri di bawah kehendak Tuhan, untuk patuh pada Tuhan. Dengan berdoa kita mengimani dan mengamini kehendak Tuhan. Akan tetapi itu belum berarti bahwa doa kita telah selesai. Sebuah sikap percaya perlu ditindaklanjuti. Jika kita berdoa agar nama Tuhan dikuduskan, kerajaannya pasti datang dan kehendaknya terjadi. Maka sikap percaya itu perlu kita tindak lanjuti. Di dalam tampilan berikut PPT 15 ya, di sini saya sebut. Jadi di bagian kelima ini, mengimani dan mengamini. Kita harus mengimani dan harus mengamini. Beriman bukan berarti hanya duduk menunduk, melainkan bersikap hidup, tunduk pada kehendak Tuhan di seantero jalan hidup kita. Itulah arti mengimani dan mengamini sesuatu di hadapan Tuhan, yaitu menyikapi sesuatu dengan teguh dan mewujudkan dengan tindak lanjut yang nyata. Bapak Ibu, kita tidak ada gunanya cuma mengimani, tapi kita nggak mau bergerak. Kita harus bergerak. Kita harus melakukan apa yang kita imani. Baik, kita sudah masuk ke dalam inti pembicaraan kita, yang mana kita mau lihat lebih jauh dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Baik, saya akan bacakan firman Tuhan ayat 1 sampai 9 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel.
Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Bapak dan Ibu, di sini ada 3 pelajaran dari Abraham atau Abram. Saudara, 3 pelajaran ini yang bisa kita petik dari Abram atau Abraham. Ya, di sini adalah iman Abraham memaknai hidupnya dalam konteks misi pertama. Jadi, apa yang Tuhan katakan dianggap itu adalah memang misi yang Tuhan berikan buat dia. Kemudian orang yang beriman tidak selalu memiliki karakter yang sempurna. Kita bisa lihat dari contoh Abraham ini. Dia tidak sempurna. Orang yang beriman berani menghadapi fakta kelam pengalamannya. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, iman Abraham memaknai kehidupannya dalam konteks misi. Ketika Abraham dipanggil di dalam Kejadian 12 ayat 1-3 atau Kisah Para Rasul 7 ayat 1-4, dia tidak mencoba tawar-menawar dengan Tuhan. Dia tidak membiarkan dirinya melirik ke belakang. Kisah dalam Alkitab Kejadian merangkum tindakan Abraham dengan kata-kata yang sederhana. Maka berangkatlah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kejadian 12 ayat 4. Iman membuka pandangan jauh dan menyingkap cakrawala yang jauh. Karena iman mengangkat manusia yang terisolasi dari keputusasaan dan ketidakberartian, serta menjadikannya bagian dari tujuan Allah yang berkelanjutan. Abraham memandang hidupnya berkaitan dengan misi. Dia menganggap dirinya sebagai orang yang diutus Tuhan. Rasa misi itu juga bisa semua orang alami. Bisa kita temukan di kelompok-kelompok umat beriman terpilih selama berabad-abad. Contoh rasa misi itu yang terbaik adalah saya ambil Tuhan Yesus sendiri. Yesus menyadari hubungan unik dengan Bapa yang pada waktu dia berusia 12 tahun. Kita bisa lihat di Lukas 2 ayat 49. Dan yang ketika dia dewasa, dia berulang kali katakan bahwa dia mengutus aku. Itu ada di Yohanes 7 ayat 29. Berikut adalah bingkai di mana setiap orang Kristen dapat memasang fotonya sendiri. Bapak dan Ibu, Tuhan sudah menyiapkan bingkai-bingkai yang indah buat kita semua. Namun, maukah kita menyimpan foto kita ke dalam bingkai yang indah tadi? Apakah kita mau membuat bingkai sendiri? Bukan yang Tuhan siapkan, kita mau mendesain sendiri. Bingkai yang seperti apa yang kita ingin miliki? Saya teringat ketika saya menghadiri teman jelajah. Itu sudah ketika kita hadir datang sudah disiapkan satu bingkai yang bagus sekali. Kalau kita masuk di dalamnya itu seperti kita suasananya memang sedang menjelajah, tapi jelajah Alkitab ya. Jelajah ya sesuatu yang indah gitu. Nah, seperti itu kira-kira. Tuhan sudah menyiapkan bingkai-bingkai seperti itu. Berikut adalah rasa misi. Ya, setiap orang Kristen itu dapat memasang fotonya sendiri. Ya, nah rasa misi itu seperti itu ya. Tidak hanya dimiliki oleh segelintir orang. Tidak hanya dimiliki oleh Abraham dan Musa atau Yesus dan Paulus. Iman kita telah gagal jika iman kita tidak membantu kita untuk menafsirkan hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Dan mengetahui bahwa seperti Abraham, kita dipanggil untuk suatu tujuan tertentu.
Nah, itu rasa misi seperti itu memberikan dua hal buat kita. Jadi Tuhan udah menyiapkan bingkai-bingkai tadi, dan sebetulnya itu semua Tuhan punya tujuan dan makna. Nah, rasa misi yang pertama adalah memberi tujuan dan makna pada pekerjaan kita sehari-hari. Itu yang pertama. Misal deh, seorang juru masak di restoran, tujuannya yaitu memasak dengan enak, dengan sedap, gitu ya kira-kira. Maknanya apa? Suasana restoran yang terkenal, yang ramai, yang sudah orang ketahui, rasanya luar biasa makan di situ. Banyak orang akan menggemakan sentimen itu. Contoh, kalau misalnya, kita anak yang memang patuh pada Tuhan, kita seorang yang memang rajin ke gereja dan bukan sekedar datang, tapi memang kita sungguh-sungguh. Nah, itu yang ada di image, yang ada di sentimen orang-orang melihat kita. Sama halnya seperti kita melihat Abraham, imannya seperti itu kira-kira. Nah, kemudian itu yang akan dilihat orang. Banyak orang bergerak dalam kehidupan rutin, seperti misalnya treadmill, kemudian dia juga senang renang, kemudian muncul kebosanan, kemudian mungkin dia mengalami kesulitan, kesedihan muncul. Nah, ketika mengalami kesulitan, mungkin ya itu solusinya bisa kita temukan kembali kepada Abraham dan belajar darinya mengenai misi tadi. Dia menganggap misi dari Tuhan itu yang terbaik. Ya. Kemudian rasa misi itu tidak cuma menawarkan tujuan, tapi juga memberikan kekuatan. Apa yang Tuhan tawarkan itu ada nilai kekuatannya. Iman kepada Tuhan bukan sekedar filosofi, bukan sekedar cuma filosofi hidup yang luhur dan sebagainya, bukan cuma penyelamat dari kegelapan aja, ya, dari ketidakpercayaan menjadi percaya, tetapi juga banyak hal lainnya. Itu memotivasi yang menopang pelayanan yang sabar, tapi juga merupakan sumber kekuatan untuk mencapai yang positif. Kita tahu kalau kita melayani banyak hal-hal yang mungkin menjadi ujian, menjadi kesulitan, tapi kita bisa lihat ketika kita mengingat apa yang Tuhan kasih misi itu kekuatannya luar biasa, itu memberi kekuatan bagi kita. Ketika manusia melakukan apa yang mereka yakini sebagai kehendak Tuhan, mereka dapat mengandalkan kuasa Tuhan. Kita tahu hanya kuasa Tuhan, dan merasa bahwa mereka selaras dengan tujuan Tuhan yang buat mereka. Sama, tujuan Tuhan buat kita. Ketika kita ingat, kita yakin hanya kuasa Tuhan yang sungguh luar biasa. Yang kedua, ya, Abraham menunjukkan bahwa orang yang beriman tidak selalu memiliki karakter yang sempurna. Ketika Tuhan berkata kepada Abraham, "Akulah Tuhan yang Maha Kuasa. Berjalanlah di hadapanku dan jadilah engkau sempurna." Itu ada di Kejadian 17 ayat 1. Tuhan mendesak hambanya, ya, untuk hidup dekat dengan Tuhan, dan dengan demikian menjalani hidup yang sempurna secara moral. Namun Abraham tidak selalu melakukan hal ini. Itu bisa kita lihat mulai makanya Tuhan memberikan ajakan di Kejadian 17 ayat 1 tadi. Dan kita lihat tampilan berikutnya. Orang beriman tidak selalu sempurna. Perhatikan penyimpangan iman Abraham ketika di Mesir. Kita bisa lihat di Kejadian 12 ayat 10 sampai 20. Dan kemudian di Gerar, Kejadian 20. Abraham untuk menyelamatkan nyawanya memperkenalkan istrinya Sarah sebagai saudara perempuannya. Faktanya bahwa dia adalah saudara tirinya, Kejadian 20 ayat 12 kalau kita baca. Namun itu tidak membenarkan tindakan lemah dan penuh dosa itu. Walaupun memang benar Sarah saudara tirinya, tetapi Sarah itu adalah istrinya juga kan, gitu. Di mana Sarah masing-masing
waktu itu dibawa ke harem Firaun dan Abimelek. Dalam kedua kasus itu bencana dan untung dapat dicegah dengan campur tangan Tuhan. Kita tahu sungguh suatu pemandangan yang membuat kita sedih ketika melihat abdi Allah itu ditegur ya oleh sebut saja sebagai para penguasa kafir, ya kira-kira seperti itu. Dinasehati bahkan kira-kira, kenapa engkau enggak menyebut itu istrimu, enggak memberitahu seperti itu. Itu sama seperti yang kita belajar dari seseorang yang menyebutkan bahwa itu adalah half true, kebenaran yang separuh, ya kira-kira. Hilangnya iman yang lain terjadi ketika atas saran Sarah, Abraham mengambil budak perempuan Mesir, Hagar, ketika istri kedua dengan harapan agar dia dapat melahirkan ahli waris yang dijanjikan. Memang menurut adat istiadat berlaku ya, anak yang lahir dari hubungan yang dianggap sebagai anak dari istri yang kedua itu bisa dianggap sebagai anak dari istri yang sebenarnya. Hal ini jelas melanggar idealisme Allah mengenai monogami dalam pernikahan. Dan hal ini juga merupakan kegagalan iman dari Sarah maupun Abraham. Ketika mereka berusaha mengambil tindakan sendiri dan tidak menunggu janji Allah, itu menggambarkan ketidaksabaran ya, Abraham maupun Sarah. Apakah Abraham lupa waktu itu untuk bertanya kepada Tuhan, apa kehendak Tuhan? Nah, ini harus kita perhatikan. Perhatikan pelajaran bagi kita dari kegagalan Abraham. Kita butuh pengingat. Saya akan cerita sedikit pengalaman saya. Ketika saya mengalami kesulitan hidup, ketika saya mengalami kelemahan, beberapa waktu yang lalu ya, tahun yang lalu. Ketika itu saya dikenalkan kepada seorang hamba Tuhan. Kemudian saya belajar. Dari biasa saya cuma merenung dari bacaan sehari-hari, kemudian saya renungkan, resapi. Tapi ketika itu saya mulai merubah cara saya membaca, belajar tentang Alkitab. Saya memulai lagi dari pembacaan di Amsal ya, Mazmur dan Amsal. Jadi saya memuji Tuhan, saya juga mendengar nasihat-nasihat Tuhan. Setiap apa yang saya renungkan, hasilnya saya catat di satu buku, dan buku itu saya beri judul waktu itu, Hanya Untuk Orang Berdosa. Kenapa saya beri judul itu? Supaya mengingatkan saya, supaya saya ingat, supaya saya jangan sampai jatuh ke dalam kesulitan hidup yang sama. Daud yang digambarkan sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Ya, saya tahu memang tidak ada manusia yang tidak berdosa, tapi semua itu diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Maka dari itu, seperti buku tadi, itu menjadi semboyan yang baik bagi saya, karena kesadaran saya adalah orang berdosa, saya sudah diselamatkan, dan jangan sampai saya nyemplung lagi di tempat yang sama, gitu, di dosa yang sama. Daud yang digambarkan sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan di 1 Amsal 13 ayat 14, bukannya tanpa kegagalan. Dia digambarkan seperti itu, namun kita tidak memikirkan dosa-dosanya dia sebelum. Saya yakin Bapak dan Ibu tahu apa dosa-dosa Daud sebelum. Dalam perjanjian baru, orang-orang yang disebut orang-orang kudus tidaklah sempurna. Hal yang menandai mereka sebagai umat Tuhan adalah ketika mereka jatuh, mereka bangkit dan mencoba lagi. Salib yang harus kita pikul adalah perjuangan sehari-hari melawan dosa. Itu ada di Lukas 9 ayat 23. Saat ditanya, lukisan mana yang terbaik menurut seorang seniman yang hebat? Apa yang selalu dijawab seniman tersebut? Lukisan berikutnya lebih hebat.
Inilah ciri-ciri seorang Kristen. Memang benar kita mempunyai kegagalan. Saya mempunyai kegagalan. Saya mempunyai kesulitan. Namun kita selalu ingat untuk berbuat lebih baik dan lebih baik. Kita ingin berbuat lebih baik. Kita bermaksud berbuat lebih baik dan berusaha berbuat lebih baik. Kita tahu kita penuh dengan kekurangan. Sehingga kita mau mengejar lebih baik dan menjadi lebih seperti Kristus. Yang ketiga, Abraham mengajarkan bahwa orang yang beriman diberi keberanian untuk menghadapi fakta kelam dari pengalamannya. Bapak dan Ibu tahu, Abraham menunjukkan kepada kita bahwa kita harus mengikuti Tuhan melalui suka dan duka, melalui hari-hari gelap dan sinar matahari, dan melalui saat-saat ketika kita tidak mengerti, serta saat-saat ketika jalannya nggak jelas, maupun ketika jalannya jelas. Dalam gelap dan dalam terang, dalam suka dan dalam duka, di sini kita bisa belajar dari Abraham. Mari kita camkan kesaksian iman Abraham. Perintah Tuhan untuk mengorbankan Ishak adalah ujian terbesar, Bapak dan Ibu, dalam hidup Abraham. Namun Abraham tidak membantah dan tidak menunda-nunda. Ketika itu kayunya ditebang, dipanggilnya para bujang, dan perjalanan 3 hari ke gunung dilakukannya. Terhadap pertanyaan anak laki-laki itu, coba kita camkan. Anak laki-laki itu bertanya kepadanya, "Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu, ayah?" Apa yang kita temukan? Kita temukan jawabannya melalui iman yang teguh yang keluar dari mulut Abraham. Ketika itu Abraham berkata, "Allah sendirilah yang akan menyediakan domba untuk korban bakaran anakku." Kejadian 22 ayat 7-8. Coba kita camkan itu. Sungguh kita bisa melihat bagaimana iman Abraham yang begitu teguh yang keluar dari mulut Abraham sendiri. Kemudian mezbah dibangun dan kayu ditata rapi. Abraham mengikat Ishak dan menempatkan di atas mezbah. Dia mengangkat pisau. Tapi ketika pisau ini belum jatuh, Tuhan turun tangan menahan tangan Abraham. Dan ketika itu dilihat seekor domba jantan yang menggantikan anak itu. Bapak dan Ibu, berabad-abad kemudian di kuil tersebut, yang menurut tradisi dibangun di lokasi ini, Yesus berkata kepada mereka yang menjadi musuh-musuh Yesus, yang menjadikan Yesus musuh-musuhnya, atau sebaliknya, yang menjadikan diri mereka musuh-musuh Yesus. Abraham bersukacita melihat hariku, itu yang dikatakan Yesus, dan dia telah melihatnya dan merasa senang. Itu ada di Yohanes 8 ayat 56. Itu yang Yesus katakan. Kapan Abraham melihat hari Kristus? Ketika dia menolak menjauhkan putra kesayangan tadi dari Tuhan. Abraham menolak untuk menjauhkan putra kesayangannya. Dan dia mau patuh pada Tuhan. Ketika dia mendapati diri kita benar-benar diuji. Ketika kita mendapati diri kita benar-benar diuji. Seperti Abraham. Kira-kira di manakah gambaran iman kita? Dalam salah satu dari 2 cara. Bisa jadi Tuhan memerlukan pengorbanan yang sepertinya dia minta. Ketika Abraham menghadapi ujian tersebut, kebetulan putranya selamat. Terkadang hal itu berhasil. Namun, apa yang terjadi kalau seandainya hal itu tidak berhasil? Di sisi lain, tidak seorang pun dapat berbicara tentang ujian yang Tuhan berikan terhadap Abraham dan tidak mengakui bahwa terkadang Ishak pun tidak akan luput. Bisa saja Ishak jadi dikorbankan. Coba kita camkan lagi. Ini mengenai Tuhan Yesus, anak Allah. Ketika anak Allah sendiri disalib, apa yang terjadi? Suara tidak terdengar.
bahkan tangan tidak ditahan, dan Allah memberikan anaknya untuk mati bagi kita. Walaupun memang itu dalam skenario Tuhan, dalam rencana Tuhan, pasti itu akan terjadi. Terkadang kita berdoa dan pukulannya tetap saja terjadi. Apakah ini berarti iman telah gagal? Tidak. Ada dua cara Tuhan menyelamatkan. Yang pertama, Dia menyelamatkan kita dari hal yang kita takuti. Abraham tetap ingin menyerahkan anaknya, tapi di dalam hatinya pasti ada yang dia takuti. Dan kebetulan Tuhan mendengar dan memberi jawaban, menggantikannya dengan domba. Dan terkadang kita sakit dan Tuhan menjawab, penyakit kita sembuh. Atau yang kedua cara Tuhan, Dia menyelamatkan kita di dalamnya dengan memberi kita rahmat. Rahmat yang kayak seperti apa? Anugerah kesanggupan, kemampuan, kekuatan untuk melewatinya, melewati hal-hal yang bisa mendukakan kita. Mungkin penyakit kita tetap, dan mungkin sampai kita diambil Tuhan, tapi kita percaya, dan Tuhan tahu keluarga kita sanggup diberi kekuatan akan kejadian hal yang seperti itu. Baik, kita pada kesimpulan ya. Iman yang besar memang melibatkan kedamaian, kesukacitaan, bahkan kepastian yang besar. Namun lebih dari itu, hal ini melibatkan keraguan, kekecewaan, keputusasaan yang besar. Ingat itu. Iman yang besar bisa melibatkan kedamaian, kesukacitaan, bahkan kepastian yang besar. Saya ulangi. Namun lebih dari itu, hal ini juga melibatkan keraguan, kekecewaan, keputusasaan yang besar. Ya, ini melibatkan kemenangan, tetapi juga kekalahan. Pengalaman-pengalaman kelam ini tidak sepenuhnya negatif atau hilang. Mereka seolah-olah berfungsi sebagai alat Tuhan untuk memperkuat jiwa-jiwa kita. Kebutuhan terbesar kita adalah iman. Ya Tuhan, berilah kami iman. Baik Bapak Ibu, kita ada sedikit panggilan Yesus yang bisa kita camkan dan bisa kita sambil berdoa dalam hati kita. Bahkan kita juga bisa sambil menyanyikan nyanyian pujian nomor 138. Yesus memanggil. Inilah panggilan Tuhan Yesus. Saudara, apabila Yesus tiba di suatu daerah, ada banyak orang yang selalu datang mendekat dan melakukan 3 hal. Berikut ini dengan penuh syukur. Hal pertama, menjumpai. Mereka berusaha untuk datang menjumpai dan menyentuh Yesus. Hal kedua, mengimani. Mereka sungguh percaya bahwa hanya dengan menyentuh atau menjamah jumbai jubahnya, maka mereka akan sembuh. Hal ketiga, mengamini. Mereka setia dan taat pada ajaran Yesus. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kita melihat bahwa saat itu tidak ada pengajaran, tidak ada mujizat atau pengusiran setan, tetapi mereka tetap saja percaya, menjumpai, mengimani, dan mengamini Yesus. Kehadiran Yesus di dunia untuk memulihkan semua ciptaan yang telah rusak karena dosa manusia. Yesus ingin mengembalikan segala sesuatu menjadi baik kembali. Mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus adalah dalam rangka memulihkan kembali tubuh yang telah rusak. Saudara, hari ini, saat ini, sekarang, dengan lembut Yesus memanggil. Mari datanglah kepada Yesus, supaya dijamah dan dipulihkan hidup kita sehingga menjadi baik. Saat ini tidak Dia menunggu jawabanmu. Sekiranya ada yang ingin memperbaiki komitmennya kembali, atau merasa ada yang perlu diperbaiki kehidupan imannya, pelayanannya, jangan ragu. Taruh tangan kanan saudara di dada sambil berdoa. Tuhan menunggumu di pintu hatimu. Bapak dan Ibu,
Dalam Markus 10 ayat 46b sampai 50, Yesus memanggil seorang manusia yang sangat biasa. Kita ingat cerita Bartimeus. Saat Yesus dan murid-muridnya bersama dengan banyak orang meninggalkan kota, seorang buta yang bernama Bartimeus sedang duduk di pinggir jalan mengemis. Ketika dia mendengar bahwa itu adalah Yesus dari Nazaret, dia berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak yang menegur dia dan menyuruh dia diam. Tetapi dia semakin berteriak, "Anak Daud, kasihanilah aku." Yesus berhenti dan berkata, "Panggil dia." Maka mereka berseru kepada orang buta itu, "Bergembiralah di kakimu, dia memanggilmu." Sambil melempar jubahnya ke samping, dia melompat, dia berdiri, segera mendatangi Yesus. Bartimeus bukanlah orang yang istimewa. Faktanya ia akan dianggap kurang oleh budaya yang secara keliru menganggap kebutaannya sebagai dosa. Itu saja bisa menjadi penghalang. Namun ketika Yesus memanggil, Bartimeus membongkar ke sisi Yesus. Bartimeus tidak membiarkan apapun menghalanginya dari panggilan Yesus. Bapak dan Ibu, hambatan atau rintangan apa yang menjadi penghalang Anda dari panggilan Tuhan dalam hidup Anda? Terkadang keraguan membuat kita terjebak, bertanya-tanya apakah kita benar-benar mendengar suara Tuhan atau hanya sekedar hayalan. Kita bahkan mungkin ragu apakah Tuhan ingin memakai kita. Batu sandungan lain dalam menelpon adalah keraguan pada diri sendiri. Perasaan yakin bahwa orang lain lebih baik atau lebih siap. Bapak dan Ibu, jangan membandingkan. Perbandingan mematikan panggilan. Beberapa dari kita membiarkan panggilan itu mati karena keadaan sulit atau suara-suara penentang atau kesibukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mimpi-mimpi yang dulu kita sayangi telah memudar hingga menjadi kabur dan jauh. Kendala terbesar dalam memenuhi panggilan kita adalah kita sering salah mengidentifikasi apa sebenarnya panggilan pertama kita. Panggilan tertinggi kita bukanlah apa yang biasanya kita pikirkan. Itu bukanlah pekerjaan yang kita lakukan, gelar yang kita peroleh, atau bahkan cek yang kita tulis dan tanda tangani. Panggilan pertama kita adalah untuk menyambut Yesus dan datang kepadanya seperti yang dilakukan Bartimeus. Kita dipanggil untuk mendekat. Ketika kita melakukannya, Yesus mendekati kita dan memanggil kita saudara-saudarinya. Itu ada di dalam Matius 12 ayat 50. Dia menghapus pandangan antara kemanusiaan kita dan keilahiannya dengan menyebut kita sahabat. Yohanes 15 ayat 15. Meskipun iman membimbing kita untuk melakukan perbuatan baik, panggilan pertama dan tertinggi kita hanyalah berada di dekat Yesus. Ketika kita mengalami hal ini, segala hal lainnya, semua tindakan mulai terjadi di tempat ini, di tempatnya. Tuhan, aku sering bingung dengan panggilan-Mu atas perbuatanku, meskipun iman mencakup tindakan. Panggilan pertama dan tertinggiku berada dekat denganmu. Hari ini, aku mendengar dan menerima panggilan-Mu. Yesus masih memanggil kita. Dia ingin kita mengenali pesan hidupnya. Pertama, untuk orang-orang yang baru mengenal Tuhan Yesus dan menyerahkan imannya untuk Tuhan Yesus, mau melayani Tuhan Yesus. Dia menunjukkan melalui pelayanannya, kamu bisa datang kepadaku. Aku akan menerima kamu dan kamu dapat memiliki hidup yang baru. Dan kepada orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus, sudah mulai melayani, dia mengatakan kepada kita, kamu harus mengasihi Tuhan dan kamu harus mengasihi dan melayani orang lain seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi Tuhan Yesus mengajar kita juga untuk mengasihi orang lain. Dan bagi kita yang sudah
atau saudara-saudara yang sudah lama mengenal Tuhan Yesus, sudah melayani sedemikian banyak, Tuhan masih mengingatkan. Dan juga kepada orang-orang yang baru, Tuhan masih mengajak. Dia ingin kita merasakan pengharapan yang segar akan kuasa kebangkitannya. Dia ingin kita percaya kepadanya. Kamu mempunyai beban yang berat. Kamu yang mempunyai beban yang berat dapat datang kepadaku dan mendapat ketenangan, keamanan, dan sukacita di hadiratku. Bapak dan Ibu, Yesus memanggil Anda. Maukah engkau mendatanginya dan mengikutinya? Ya Bapa di surga, bantulah aku mendengar suara Yesus yang memanggilku untuk mengikuti, menemukan istirahat, dan fokus pada masa depan gemilang yang kumiliki di dalam Dia. Beri aku keberanian untuk terus mendengar suaranya dan mengikutinya dengan setia. Ya Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan kami. Firman sudah disampaikan, biarlah benih-benih tertanam dalam hati kami. Jadikan hati kami bagaikan tanah yang subur, kiranya memberikan buah yang baik, agar boleh menjadi berkat di dunia yang kelam ini. Di dalam nama Yesus.